pertama bersyukur kepada Tuhan karena dilantik oleh Bapak Presiden. Nah, terus yang berikut juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim sekretariat Dewan Energi Nasional yang berkoordinasi dengan Ketua Harian Pak Menteri SDM dan teman-teman di istana sehingga proses pelaksanaan pelantikan yang kita tunggu-tunggu itu terlaksana. Dan tentu menyampaikan terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia karena ikut mendukung pelaksanaan pelantikan kemarin. Nah, itulah mana yang akan kita laksanakan nanti. Iya, itu karena informasi pelantikan itu disampaikan pada hari yang sama. Oh, mendadak ya? Mendadak, ya, hari Rabu pagi. Jadi bareng keluarga Pak? Iya, jadi akhirnya tidak sempat menghubungi istri dan anak-anak yang masih ada di Jayapura. Oh, di Jayapura ya Pak, keluarga, wow, luar biasa. Ya, sehingga keluarga yang ada di Jakarta, orang tua, paman saya minta untuk mendampingi. Ya, jadi sebelum jadi Den di sini yang kemarin pelantikan, saya aktivitasnya sebagai dosen, sebagai akademisi, bertugas dan mengajar di Universitas Cendrawasih Jayapura. Sudah 20 tahun saya mengajar. Jadi sudah mengabdi nih. Iya, udah mengabdi, mengajar, mendidik bidang teknik. Ya, saya dosen teknik mesin. Terus bidang pengajaran saya bahan bakar dan proses pembakaran, energi terbarukan, riset-riset saya berkaitan dengan energi baru terbarukan. Nah, sehingga itu menjadi amanah yang penting untuk hadir masuk di DEN ini. Begitu. Pertama saya pendidikan S1 dari Teknik Mesin Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara. Terus profesi insinyur saya dari Universitas Gadjah Mada UGM. S2 saya Magister Teknik dari Universitas Gadjah Mada UGM dan S3 dari Universitas Indonesia Fakultas Teknik. Semua sama, satu jurusan teknik mesin. Ya. Ini semua ya, ya Pak? Bidangnya konversi energi. Konversi energi. Ya, bidangnya konversi energi. Jadi selama 20 tahun mengajar, mendidik dan meneliti, mengabdi hanya bidang teknik mesin, bidang energi. Ya. Jadi saya kenal Den ini kurang lebih 17-18 tahun lalu. Ya. Nah, itu dulu ada EBTKE, terus ada Den ke Jayapura sama-sama dengan anggota DPR RI kurang lebih 2010. Nah, mereka ke Jayapura sosialisasi tentang kebijakan energi nasional. Nah, terus mendorong rasio elektrifikasi nasional untuk orang melihat kelistrikan, melihat bahan bakar. Awal saya tahu, oh ini Dewan Energi Nasional. Terus apa saja yang dikerjakan oleh DEN, mendorong kemandirian energi di daerah. Nah, wah ini bagus nih. Akhirnya saya fokus terus tuh sampai dapatkan kesempatan untuk bisa bergabung di DEN. Jadi sebenarnya ini juga merupakan cita-cita. Ya namanya saja kalau anak-anak dari Indonesia Timur itu yang hobi utama tuh ada dua saja. Satu tuh suka bermain bola, bola kaki. Yang kedua tuh suka menyanyi. Ya, selain kalau yang energi ini kan karena kegiatan belajar ya, kegiatan belajar. Akhirnya kita, oh ya ternyata kita butuh energi, kita butuh lampu untuk penerangan, kita butuh bahan bakar untuk kendaraan, untuk industri. Ini energi nih menguasai hajat hidup orang banyak ya, untuk kepentingan orang banyak ya. Maka tertarik di sini, sehingga berusaha untuk sekolah bidang energi dan menjadi bagian dari keluarga besar energi Indonesia, termasuk tergabung di Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) ya. Terus dengan teman-teman di Dirjen EBTKE, nah itu cukup lama berproses. EBTKE Connect, itu kita setiap tahun laksanakan kegiatan-kegiatan itu. Akhirnya saya mengerti, oh ini bagus nih Dewan Energi termasuk Kementerian Energi, Kementerian ya Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah itu Bapak Numberi ya Pak? Bapak Numberi. Oh Bapak Numberi.
Karena kalau ketika kita duduk di sini mewakili nama keluarga besar. Ya. Ya, jadi saya mewakili keluarga besar. Nah, kalau Joni kan banyak itu. Iya banyak. Ya, toh Jonathan Joni. juga Iya. banyak. Ya, nanti dikira artis. Iya. Atau pemain bola. Tapi kalau Numberi, mereka udah tahu. Oh ya, Numberi udah mewakili keluarga asal. Dan Udah langsung pasti tahu, dari iya, Papua. berarti asal Ya, Papua ya, ya. Pak. Iya. Ini kan situasinya kan beda. Kalau situasi di Jayapura, kita akan lebih santai sedikit. Nah, situasi di ibu kota negara ini jauh lebih berat. Ya, walaupun kita lihat dari sisi infrastruktur energi di Papua mungkin masih kurang. Nah, tapi kalau Jakarta udah terpenuhi rasio elektrifikasi, kebutuhan bahan bakar, tapi aktivitasnya itu padat. Nah, kalau Jayapura saya butuh waktu 15 sampai 30 menit dari rumah ke kantor. Tapi di sini saya butuh waktu perjalanan 2 jam. 2 jam. Aduh. Itu waktu datang ke kantor maupun pulang. Maka persiapan bangun pagi itu sudah harus lebih awal. Jam 5 pagi sudah siap-siap, sarapan, persiapan untuk ke kantor. Kita juga punya komunitas forum dosen, forum dekan teknik, forum Badan Kerjasama Teknik Mesin, forum Persatuan Insinyur Indonesia. Itu komunitas-komunitas yang dari sisi komunitas akademik, komunitas profesi, ya komunitas akademik, teman-teman dosen, Ikatan Dosen Indonesia, Forum Dekan Teknik, Badan Kerjasama Teknik Mesin, itu forum akademik. Nah, tergabung juga di forum profesi, itu Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, tergabung juga di forum keumatan, Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Nah, itu forum-forum yang sering saya tergabung. Terus sama antar umat beragama, termasuk organisasi kebangsaan, Ikatan Alumni Lemhanas. Oh, Lemhanas Ya, juga. Lemhanas ya, dan keluarga besar kebangsaan IKAPNAS. Oh iya, Oh, iya. silakan. Kopi dulu. Kopi dulu. Oh, Bapak sukanya kopi Ya, hitam? kopi hitam. Kopi Ya. hitam. Kan kopi hitam manis. Oh, iya. Selain kopi ya, selain kopi makanan. Nah, persoalan juga tuh soal makan. Kita dari Indonesia Timur pasti dominan ikan. Ya, pasti ikan. Nah, ke sini ke Jakarta salah satu juga tingkat kesulitan di situ. Tersedianya ikan segar untuk kita makan. Nah, itu soal-soal yang kita hadapi. Berarti ikan laut ya, Pak? Ya, ikan laut, Ikan laut. termasuk ikan kuah kuning. Oh, ikan laut. Jadi di komunitas Indonesia Timur hari Sabtu kita bisa kumpul-kumpul untuk makan papeda dan ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning. Ya, itu bentuk persaudaraan. Iya. Oh gitu. Memang jodohnya Pak, papeda dengan Ikan kuah kuning. kuah kuning. Iya, jadi sebenarnya kalau kita semua ini bagian dari pembelajaran bahwa tokoh inspirasi pertama kita tuh orang tua, bapak dan mama. Itu harus wajib. Yang kedua guru kita. Guru yang mendidik kita dari kecil di SD, SMP, SMA, dan dosen kita di perguruan tinggi. Itu menjadi pola yang kita lihat karena mereka yang mendidik, mentransfer ilmu, pengetahuan ya. Nah, dalam sisi kebangsaan kita punya figur yang namanya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Nah, kenapa melihat beliau? Karena dia kan tokoh kebangsaan. Nah, Insinyur Soekarno itu membuat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, menurut konstitusi begitu. Nah, itulah menjadi bagian daripada amanat yang harus dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional. Jadi negara berdaulat atas semua sumber daya energi di Indonesia. Makanya ada muncul ketahanan energi, kemandirian energi, ketahanan, kemandirian, kedaulatan energi, dan swasembada energi. Nah, swasembada energi sesuai dengan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto, Astacita nomor 2 tentang swasembada energi. Nah, figur-figur ini memberikan inspirasi kepada kita semua untuk kuat
Nah, termasuk presiden kita Bapak B.J. Habibie karena profesi sama. Profesor, insinyur, orang mesin sama-sama yang menguasai bidang energi, ya itu sehingga dia mendorong bahwa SDM harus siap, harus kuat sehingga bisa mengelola sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk kesejahteraan kita bersama. Oh, kangen rindu. Kangen rindu ya Pak. Nah, biasanya kan kita ada video call sama meeting. Nah, meeting jadi acara keluarga dalam membangun kekeluargaan kita meeting terus video call berdoa bersama dengan istri, anak-anak, orang tua dan itu menghubungkan semua dan itu dilakukan setiap hari. Ya kalau kita ini kan melakukan sinkronisasi harmonisasi kebijakan. Nah, secara umum ada KEN ya, kebijakan energi nasional. Setelah itu ada RUEN, rencana umum energi nasional. Jadi semua rencana yang kita susun itu harus sesuai dengan KEN dan RUEN. Setelah itu harus sampai juga secara nasional, tapi juga harus sampai ke daerah yang kita sebut dengan rencana umum energi daerah RUED. 38 provinsi itu ya Pak? Betul, betul. Jadi KEN, kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah. Nah ini harus sinkronisasi semua regulasi kebijakan dari pusat sampai ke daerah sehingga benar-benar kehadiran DEN di sini mewakili seluruh kepentingan. Makanya kita disebut APK atau anggota pemangku kepentingan. Ada akademisi, ada industri, ada teknologi, ada konsumen, ada lingkungan. Ya kita mewakili bangsa untuk duduk di DEN, memperjuangkan semua aspirasi kepentingan untuk kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan swasembada energi nasional. Oh, gitu baik, Pak Nurdin. Nah, kata Mas Rio, kan ini ahlinya media sosial DEN Pak. Mas Rio ini katanya fansnya banyak. Jadi di Instagram DEN itu Pak sudah dikasih profil masing-masing anggota DEN yang APK. Nah ternyata Bapak likes-nya paling banyak. Mahasiswanya. Oh iya, jajan mahasiswa Bapak ya Pak? Kalau mahasiswa nanti lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya, ya Pak. Oh, berarti Bapak sejauh ini mengajar di Uncen atau ya, saya lain? Saya mengajar di Uncen. Sebagai dosen teknik mesin Universitas Cendrawasih, program studi di perguruan tinggi lain enggak? Tidak, program studi S2 Magister Energi Baru Terbarukan. Jadi kita punya S2-nya, fokus yang energi. Fokus EBT. Kalian Pak. Nah ini, kalau kita lihat rencana umum energi daerah, ya. RUED di Papua ya. Papua ini dulu cuma satu provinsi, namanya Provinsi Papua. Terus mekar jadi Provinsi Papua Barat. Nah, itu di bagian barat Kepala Burung, namanya di Manokwari. Nah, setelah itu dari Papua Barat itu pecah lagi menjadi Papua Barat Daya. Itu di Sorong, jadi dekat itu dari Manokwari ke Sorong. Nah, itu sudah 2 provinsi, tambah Papua Induk 3. Nah di Provinsi Papua Induk yang di Jayapura dimekarkan lagi jadi 4. Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, tambah dengan Provinsi Papua sendiri. Jadi kita sudah 6 provinsi. Nah di Papua Induk yang sekarang yang Papua di Jayapura itu karena sudah pecah dari Papua Selatan, maka RUED yang tadinya rencana 1 provinsi itu harus dirubah menjadi Papua Selatan menyusun RUED-nya sendiri. Provinsi Papua Tengah di ibu kota di Papua Selatan di Merauke menyusun RUED-nya sendiri, Papua Tengah di Nabire menyusun RUED-nya sendiri, Papua Pegunungan menyusun RUED-nya sendiri sehingga Provinsi Papua merubah rencana umum energi daerah disusun ulang karena sudah beda provinsi, kabupaten, kota. Yang tadi 28 kabupaten, 1 kota menjadi 9 kabupaten. Nah, sehingga kita susun ulang itu RUED. Nah, pada saat proses penyusunan RUED ulang, itu terjadi proses pilkada. Nah, pemilihan kepala daerah. Sehingga proses penyusunan RUED itu agak sedikit lambat karena
pemerintah fokus ke pelaksanaan pilkada. Nah, pada saat proses pemilihan kepala daerah, selain pemilu presiden, DPR RI, DPR kabupaten kota, pemilihan kepala daerah itu pemilihan gubernur mengalami proses PSU tambah setahun lagi, sehingga perhatian pemerintah daerah itu ditujukan semua untuk pelaksanaan pilkada termasuk PSU, sehingga ruwet agak lama sampai hari ini. Tapi syukur puji Tuhan, alhamdulillah bahwa prosesnya sudah sampai pada tahapan pemerintah membuat rancangan peraturan daerah dan sudah dikirim ke DPR untuk ditetapkan di DPR menjadi rencana peraturan daerah. Dari DPR satu tahap lagi dikirim ke Kemendagri untuk harmonisasi sinkronisasi. Nanti Kemendagri bersama-sama DEN melakukan harmonisasi penyusunan ruwet, poin-poinnya. Kalau sudah disepakati maka Kemendagri mengeluarkan nomor. Nah, kembali ke daerah, Gubernur langsing berarti undang kita semua ke Jayapura. Nah, yang penting juga bagus karena waktu Pak Den, Pak Sekjen ke Jayapura itu mendorong percepatan. Pak Sekjen hadir ketemu para stakeholder Jayapura, ketemu gubernur, wakil gubernur, para kepala dinas di energi dan sumber daya mineral, terus para stakeholder PLN, Pertamina, ketemu satu ruang dengan Pak Gubernur dan saya dampingi. Sebelum dilantik ya, saya dampingi Pak Sekjen, Bapak Dadan bersama-sama dengan Pak Gubernur bicara untuk percepatan ruwet. Setelah itu, setelah dari kantor gubernur, kita pindah ke kantor DPR, diterima oleh ketua DPR dan jajaran perangkatnya lengkap, sama membahas percepatan ruwet, sehingga dua komponen utama ini, pemerintah dan legislatif, gubernur dan perangkatnya, DPR dan perangkatnya ini sudah harmonis bicara untuk percepatan rencana umum energi daerah di Papua. Nah, termasuk stakeholder Pertamina, PLN, ya, sudah ketemu sama-sama dan membicarakan percepatan itu. Jadi dalam waktu dekat pasti ruwetnya selesai. Iya. Jadi kehadiran saya di sini tentu mewakili anggota pemangku kepentingan dari akademisi. Nah, yang kita memperjuangkan bahwa energi berkeadilan, swasembada energi menuju kedaulatan energi nasional. Jadi Indonesia harus berjaya atas sumber daya alam energi yang ada di Indonesia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Itu hal yang harus diperjuangkan oleh kita semua. Ya, kita punya potensi energi baru terbarukan ya, potensi minyak, gas dan batu bara yang melimpah di negara kita. Maka kami menitipkan pesan kepada semua generasi muda bahwa kita harus belajar dengan giat untuk mengelola sumber daya alam kita, untuk menjadi keunggulan komparatif, menjadi keunggulan kompetitif dan mengangkat harkat dan martabat Indonesia bahwa kita berjaya atas semua sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk energi. Kalau kita tidak belajar, maka orang lain yang mengelola. Tapi generasi Indonesia kalau belajar, maka generasi Indonesia akan bangkit dan mengelola sumber daya alam untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Burung kuning, burung cendrawasih. Cakep. Makan pinang dengan daun sirih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.